Hebat. Anak kelinci sedang menari. Induk burung belum mandi. Pagi hari kurang berarti tanpa bergabung di Al-Hasani. Jalan-jalan ke kota Mekah, singgah sebentar di rantau perapat. Awali hari dengan Al-Quran agar bahagia dunia akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan kepada seluruh peserta kajian Ba'da Subuh Jum Al-Hasani. Marilah kita bersama-sama bersyukur karena pagi ini kita masih diberi kesempatan menjemput ladang pahala melalui indahnya menuntut ilmu. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita dengar dan kita simak uraian dan penjelasan Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang merupakan inti dari acara pada kajian Ba'da Subuh ini. Surah An-Nisa ayat 35 yang akan disampaikan oleh Buya Hasrijal Al-Hasani. Pagi ini pendamping beliau, Ibu Pitrayeni. Terlebih dahulu, kita sapa dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya Hasrijal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bos Hebat. Balikpapan ya. Insya Allah, Buya. Alhamdulillah. Sehat, Buya. Sehat, Buya. Alhamdulillah, sehat selalu. Amin, insya Allah. Semoga Buya selalu dalam rahmat dan kasih sayang Amin, Allah. amin ya Allah. Dan kita semuanya. Amin. Dan selalu dalam perlindungan Allah, usia yang berkah, sehat selalu beserta keluarga besar Al-Hasani. Amin. Perkenankan kami juga menyapa pendamping Buya Hasrija pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Fitrayeni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Saibah, ya, sehat Ibu. Saibah. Amin, insya Allah. Ibu tampilan beda, luar biasa, Masya Allah. Sudah siap ya Ibu mendampingi Buya ya? Insya Allah, Bu Saibah. Mudah-mudahan Allah mudahkan, lancarkan ya dalam menguraikan ayat Ibu. Amin. Amin, amin ya Rabbil Alamin. Kami persilahkan Buya untuk melanjutkan. Silahkan Buya. Syukran Bu Saibah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafiz. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kita rahmat dan nikmat-Nya, yang mana sampai pagi hari ini kita masih Allah izinkan untuk hidup di muka bumi ini. Allah bekali kita dengan agama Islam, agama yang Allah ridai. Allah berikan kepada kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini kita bisa mengarungi kehidupan ini dengan aman dan sejahtera. Allah berikan kepada kita nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan ini kita mampu melaksanakan kegiatan kita sehari-hari dengan sempurna. Dan Allah berikan kita nikmat panjang umur. Dengan nikmat panjang umur ini semoga kita bisa mempertanggungjawabkan semua nikmat-nikmat ini. Kita jadikan semua tindak tanduk kita, semua tutur kata kita, semua kegiatan kita bernilai amal di mata Allah. Dan pada pagi yang berbahagia ini juga Allah berikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Yang mana nikmat ini tidak diberikan Allah pada setiap orang. Hanya kepada orang-orang tertentu saja yang Allah berikan nikmat ini. Dan kita pengen dipanggil oleh Allah dengan panggilan Abdan Syakura, hamba yang banyak bersyukur.
Salawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang manusia agung yang Allah utus ke muka bumi untuk membawa manusia dari kondisi yang gelap gulita kepada kondisi yang terang benderang. Kita berharap kelak nanti di yaumul hisab berjumpa dengan beliau dan beliau mengakui kita sebagai umatnya, dan kita bersama-sama dengan beliau memasuki surganya Allah. Dan di surga pun kita bermohon kepada Allah menjadikan Nabi Muhammad tetangga. Dan apa modal kita? Modal kita adalah mencintai Al-Quran. Mungkin kita belum paham apa itu kata kerja lampau. Kita belum paham huruf syiah. Tapi kita mencintai Al-Quran. Itulah modal utama kita kepada Allah. Ya Allah, dekatkan kami dengan Nabi Muhammad, ya Allah. Beliau sudah mengamalkan semua isi Al-Quran. Beliau memahami betul apa isi Al-Quran ini. Hanya bisa mempelajarinya. Mudah-mudahan dengan niat tulus ini Allah dengar doa kita sehingga kita di surga nanti bertetangga dengan Rasulullah. Baik Bapak Ibu sekalian, pagi ini terasa haru muncul di hati saya. Atau saya tiba-tiba hati ini bahagia sekali. Nggak bisa dibendung. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat An-Nisa ayat ke-35. Pagi ini saya didampingi oleh Bu Fitrayani. Assalamualaikum Bu Fitrayani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Alhamdulillah, ini pakaian terbaik yang dibawa pagi ini Bu Fitra. Ya, terinspirasi dengan surat An-Nisa, Buya. Alhamdulillah, ini melambangkan Anissa ya. Ini lambang surat bulu kandung nih ya, Fitra ya. Gundu kandung, Buya. Alhamdulillah. Ibu Fitra, kapan Bu Fitra masuk ke Al-Hasani? Alhamdulillah udah bulan Juni kemarin udah ulang tahun 1 tahun, Buya. Alhamdulillah. Kira-kira gimana yang terasa sama Bu Fitra sekarang? Membaca Al-Quran 1 tahun yang lalu dengan membaca Quran sekarang, apa yang terasa sekali? Kalau setelah masuk Al-Hasani ini, rasanya membaca Al-Quran itu semakin menyenangkan, Buya. Kemudian ada rasa kegembiraan di hati kalau pas kita membaca itu, kita tahu artinya langsung, Buya. Wah, ini KSAD, ini KKL. Ada rasanya kegembiraan yang selama ini belum pernah dirasakan. Wah, ini huruf bersyarat. Nah, ini ada kalimat syaratnya. Nah, jadi kebahagiaan-kebahagiaan itu sekarang yang terasa sehingga tiada hari tanpa Al-Quran. Insya Allah ke depannya demikian istiqomah, Buya. Iya. Saya juga kalau baca Quran saya acak, lalu saya baca 1 ayat saja dan kita paham tanpa lagi buka kamus. Itu merupakan sebuah kenikmatan tersendiri yang tidak bisa digantikan dengan yang lain. Bahasa saya, karena saya orang keuangan, nikmat Quran itu tidak bisa divoucherkan, tidak bisa diuangkan. Kan di keuangan itu ada tuh seperti SPN belakang itu ada tidak untuk diuangkan. Itu ada tuh lembaran dokumen-dokumen di keuangan itu tidak untuk dikuangkan. Nah, ini tidak dapat diuangkan karena nilainya unlimited value. Nilainya sudah tidak bisa diimbangin dengan itu. Mudah-mudahan Bu Fitra dan teman-teman semuanya bisa istiqomah dengan Quran. Inilah modal kita, andalan kita untuk menghadap Allah. Allah tanya nanti, kau apakan aturanku? Pada saat mulut kita al-yawma nakhtim ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Pada saat mulut kita dibekap nanti ditutup, maka yang berkata wa tukallimuna aydihim, yang berkata adalah kepada kami tangan mereka, kata Allah. Nah, tangan ini yang kita bawa menulis Al-Quran, yang buat kita bawa memenggal-menggal ayat, kita bawa itu. Dia berkata nggak mungkin. Dia sampai mengatakan, ya Allah, tangan ini tangan jahil, nggak mungkin. Pasti dia mengatakan tangan ini, ya Allah, sering dia bawa buka ayat, ya Allah, sering memenggal-menggal ayat, ya Allah. Demi kebesaran-Mu, tolong ya Allah, kata tangan ini masukkan dia ke dalam surga, ya Allah.
Itu harapan kita nanti Bu Fitra. Baik Bu Fitra, mungkin sudah berapa lama latihannya Bu Fitra ini? Eh, tiga kali latihan bersama Buya, kemudian tambah dengan Bu Aini, Bu Nel, dan ketua kelas kami Pak Fauzi juga membimbing setiap saat ada tersendat-sendat atau masih penasaran. Ya, berarti udah komplit lah ya Ya ibaratnya. udah komplit. Ada rendangnya, ada kakapnya, ada sayur mayurnya komplit ya. Mudah-mudahan Ada Bu. ya. Ya, ya. Pagi ya. Baik Bu Fitra, silakan dimulai. Waktu dan tempat kami serahkan kepada Bu Fitra sepenuhnya. Silakan Bu Fitra. Terima kasih Bu ya. Terima kasih Bu Saibah sebagai pembawa acara pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita semua, nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kesehatan. Yang terpenting pagi ini, nikmat kesempatannya, sehingga kita bisa hadir di Zoom yang penuh berkah ini. Salawat serta salam kita berikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhirul zaman, yang lahirnya membuat goncang alam semesta dan heboh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umat yang mengikuti sunnah-sunnahnya akan mendapatkan syafaat dari sekarang sampai di akhirat kelak. Ini cara aturin. Yang saya hormati Buya Harizal Hassani sebagai penemu, pembimbing metode gramatikal Al-Quran Al-Hassani, di mana dengan metode ini akan membuat kita semakin mencintai Al-Quran, dan dengan metode ini kita dapat dengan mudah memahami Al-Quran sebagai keinginan kita bersama agar dapat membaca Al-Quran seperti membaca Quran. Semoga beliau dan keluarga selalu sehat, panjang umur, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, ucapan terima kasih saya ucapkan kepada seluruh guru pembimbing. Bu Aini yang setiap saat siap waktunya untuk dibuat menjelaskan Al-Quran yang masih saya rasakan penasarannya. Mbak Pepe dan juga Ketua Kelas Pak Fauzi yang selalu memberikan support dan semangatnya agar saya bisa tampil dengan baik. Tidak terlupakan Bapak Saad yang selalu memberikan tadabbur Al-Quran setiap acara di akhir acara pagi ini. Dan juga salam hormat saya kepada Bapak Dr. Hadril, ketua kami dari Padang, yang membuat Zoom setiap pagi menjadi semangat dan ceria. Terima kasih yang tidak habis-habisnya kepada sahabat saya, Dr. Nel Ermawati, yang telah menceburkan saya ke lautan Al-Hassani ini
sehingga saya betul-betul bisa memahami dan menikmati setiap kata dalam Al-Quran. Terima kasih, Nel. Kemudian kepada seluruh guru pembimbing tahsin, Bapak Bapak Dayul, Bapak Raflis Caniago, Ustazah Ode, Ustazah Erina, yang membimbing kami semua agar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian Bapak dan Ibu yang terhormat, yang tidak kalah salam takzim saya kepada grup Bahagia Al-Hasani, grup pagi senior yang telah mensupport saya. Dan ini satu di antara bentuk support mereka, yaitu telah dibuat oleh Ibu Erlina satu animasi yang sangat bagus sekali. Terima kasih Bu Erlina yang mengajak semua grup untuk mensupport saya dan untuk terus istiqamah dalam Al-Quran. Terima kasih Bu Erlina, grup Bahagia Saninya segera gas. Oke, dan selanjutnya kepada keluarga saya, anak-anak saya, kakak dan adik saya, yang telah memberi support saya dalam menghadapi kehidupan ini. Dan terakhir kepada semua anggota Al-Hasani atau semua pengunjung Al-Hasani yang hadir di Zoom pada hari ini, yang semua ini akan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membuat kegiatan pagi ini bernilai ibadah. Untuk semuanya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf. Baiklah, saya akan mengurai Al-Quran Surah An-Nisa ayat 35. Surat An-Nisa ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum siqaqa bainihima fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabiran. Sadaqallahul azim. Surat An-Nisa ayat 35 akan saya urai menjadi 24 penggalan dalam 3 bagian. Bagian pertama, penggalan 1 sampai 13. Bagian kedua, penggalan 14 sampai 19. Dan bagian ketiga, penggalan 20 sampai 24. Penggalan Surat An-Nisa terdiri atas 24 bagian, 24 penggalan dan 3 bagian. Penggalan 1 wa. Penggalan 2 in. Penggalan 3 khiftum.
Penggalan keempat, siqaqa bainihima. Penggalan kelima, fa. Penggalan keenam, ib'asu. Penggalan ketujuh, hakaman. Penggalan kedelapan, min. Penggalan kesembilan, ahlihi. Penggalan ke-10, wa. Penggalan ke-11, hakaman. Penggalan ke-12, min. Dan penggalan ke-13, ahliha. Itu merupakan uraian bagian pertama. Saya lanjutkan penggalan ke-14, in. Penggalan ke-15, yurida. Penggalan ke-16, islahan. Penggalan ke-17, yuwafikillah. Dan penggalan ke-19, bainahuma. Bagian kedua. Seterusnya penggalan 20, inna. Penggalan 21, Allah. Penggalan 22, kana. Dan penggalan 23, aliman. Penggalan terakhir, khabiran. Uraian penggalan 1 sampai 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa, penggalan 1, wa, merupakan huruf bermakna artinya dan. In khiftum siqaqa bainihima fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Itu merupakan kalimat bersyarat. Sebagaimana kita pelajari, kalimat bersyarat itu terdiri atas 3 bagian. 1, huruf syarat. 2, kalimat syarat. Dan ketiga, kalimat jawab syarat. Penggalan kedua, in, merupakan huruf syarat yang artinya jika. Penggalan ketiga, khiftum, bentuknya KKL dengan ciri tum di akhir kata. Pelakunya antum. Untuk mencari akar kata, kita akan merujuk kepada kaidah 1 huruf sia, poin 4, di mana dalam KKL, jika kita buang ciri KKL-nya, maka tinggal 2 huruf yang berharokat kil atau berharokat kasrah sukun. Maka ditambahkan huruf ya di tengahnya. Khiftum, ciri KKL-nya tum. Kita buang, tinggal khif dengan harokat kasrah sukun. Maka kita tambahkan ya di tengahnya menjadi khayafa. Tetapi pada khiftum, karena merupakan kalimat istimewa, kata istimewa, terjadi pengecualian. Yang ditambahkan bukan ya, tetapi wa. Jadi, khayafa, terus diganti ya-nya dengan wa menjadi khawafa, dan menjadi khafa. Sesuai dengan kaidah 1 huruf sia poin 2, di mana waw dan ya berada di tengah akar kata akan berubah menjadi alif. Jadi akar katanya khawafa menjadi khafa. Polanya fa'ala ada di Mahmud Yunus. Ada di Mahmud Yunus, halaman 122, artinya kalian telah takut. Kemudian penggalan keempat, siqaqa bainihima, bentuknya KBM,
terdiri atas kata sikaka, baini, dan hima. Sikaka merupakan kata benda, kata kerja. Sikaka sebenarnya adalah sikakan. Karena dia sebagai objek menjadi sikakas, kata bendanya adalah sikakun. Karena dia sebagai objek menjadi sikakan. Karena dia merupakan kata majemuk, maka harokat tanwinnya hilang satu menjadi sikaka. Akar katanya sakka. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fi'alun. Dada dalam Mahmud Yunus halaman 201 artinya perpecahan. Baini merupakan kata benda kata kerja. Akar katanya bayana menjadi bana. Sesuai dengan huruf dengan satu. Sesuai dengan kaidah satu huruf sia poin 2, di mana waw dan ya ada di tengah akar kata akan berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Pada kamus Mahmud Yunus halaman 75, artinya di antara. Hima merupakan kata ganti milik. Artinya keduanya. Maka arti dari siko kabainihima perpecahan di antara keduanya. Penggalan kelima fa merupakan huruf syarat jawab yang artinya maka. Penggalan keenam ib'asu. Bentuknya KKP berasal dari KKSAD tab'asuna. Proses terbentuknya KKP berasal dari KKSAD. Kita buang ciri KKSAD-nya, kemudian kita buang ciri KKSAD-nya, karena pada kata tab'asu, huruf pertama akar kata berharokat sukun. Maka kita berikan alif penolong. Harokat alif penolongnya sesuai dengan harokat akar kata, harokat huruf kedua akar kata. Jika huruf kedua akar kata berharokat fathah ataupun kasrah, maka harokat alif penolong adalah kasrah. Kemudian kita buang na, kita ganti alif. Maka tab'asuna menjadi ib'asu. Pelakunya antum, akar kata ba'asa, polanya fa'ala, ada pada kamus Mahmud Yunus halaman 68, kalian kirimlah atau kalian utuslah. Lanjut, penggalan ketujuh, hakaman, merupakan KBKK tunggal. Cirinya, ciri kata bendanya adalah tanwin di akhir kata. Kemudian ciri tunggalnya fathah tanwin di akhir kata. Hakaman, kata bendanya adalah hakamun. Tetapi karena dia berfungsi sebagai objek, maka hakamun menjadi hakaman. Pola kata kerja fa'ala
Pola kata benda fa'alun. Ada dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 106, artinya seorang hakim. Min adalah huruf jar, penggalan ke-8, artinya dari. Penggalan ke-9, ahlihi. Merupakan KBM yang terdiri dari kata ahli dan hi. Akar katanya ahula. Berasal dari kata ahlun. Tetapi karena didahului oleh huruf jar min, maka ahlun menjadi ahlin. Ahlin karena disambut dengan kata ganti milik hi dan juga merupakan kata benda, kata majemuk pertama, maka ahlin menjadi ahli. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 52, artinya keluarga. Sedangkan hi merupakan kata ganti milik untuk laki-laki. Artinya ahlihi, keluarga laki-laki. Penggalan 10 adalah wa, huruf bermakna artinya dan. Penggalan 11 hakaman, sama dengan yang sebelumnya, bentuknya KBKK tunggal, ciri kata bendanya ada tanwin sekaligus merupakan ciri tunggalnya fathah tanwin. Akar kata hakama, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Artinya dalam Mahmud Yunus halaman 106, seorang hakim. Nah, tunggal. Penggalan ke-12 min merupakan huruf jar, artinya dari. Penggalan ke-13 ahliha merupakan kata benda majemuk terdiri dari kata ahli dan ha. Ahli merupakan KBKK. Akar katanya ahula, kata bendanya ahlun. Jadi ahli berasal dari kata ahlun. Karena didahului oleh huruf jar min, maka ahlun menjadi ahlin. Ahlin karena disambut oleh kata ganti milik ha, maka menjadi ahli. Sedangkan ha merupakan kata ganti untuk perempuan. Sehingga ahliha artinya keluarga perempuan. Penggalan 1 sampai dengan 4 merupakan kalimat syarat. Sedangkan penggalan 5 sampai 13 merupakan kalimat jawab syarat. Arti bagian 1, dan jika kalian takut perpecahan di antara keduanya, maka kalian kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Bagian kedua, uraian penggalan 14 sampai 19. Penggalan ke-14 in juga merupakan huruf bermakna dan merupakan huruf syarat, artinya jika. Penggalan kemudian yurida islahan yuwaffiqi Allahu bainahuma merupakan kalimat syarat yang terdiri atas huruf syarat,
kalimat syarat dan kalimat jawab syarat. Yurida, penggalan ke-15, yurida. Bentuknya KKSAD dengan ciri ada yu di awal kata. Pelakunya huma. Dan polanya af'ala. Jika pola af'ala, rumus atau harokatnya adalah harokat domah kasrah sukun. Maka yurida itu sebenarnya berasal dari kata yurida. Yurida berasal dari kata yurwidu. Yurwidu, di mana harokatnya domah sukun kasrah. Tetapi ra sukun dengan waw kasrah merasa saling tidak nyaman. Maka mereka berdua bertukar harokat. Waw memberikan harokat kasrahnya pada ro memberikan harokat sukunnya pada waw. Sehingga yurwidu menjadi yuriudu. Yuriudu. Kemudian harokat kasrah pada ri tidak matching dengan harokat dengan waw sukun. Maka waw sebagai huruf sia mengalah. Dan dia pergi, kemudian digantikan oleh huruf ya dengan menitipkan harokat sukunnya. Sehingga yuriudu menjadi yuridu. Karena pelakunya huma, maka yuridu menjadi yuridani. Karena didahului oleh huruf in, merupakan huruf syarat, maka yuridani, ni-nya hilang. Sehingga terbentuklah atau dihasilkanlah yurida. Demikian proses terbentuknya yurida. Jadi pada yurida, karena ada huruf sia, maka harokatnya menjadi domah sukun kasrah. Akar kata rawada yang menjadi roda. Sesuai dengan kaidah satu huruf sia, poin 2, jika ada waw dan ya di tengah akar kata akan berubah menjadi alif. Jadi, rawada menjadi roda. Karena pola af'ala, maka kita cari di kamus aroda. Pada kamus Mahmud Yunus halaman 149, artinya keduanya menghendaki. Penggalan ke-16, islahan merupakan kata benda, kata kerja objek tunggal. Akar katanya soluha, pola kata kerjanya af'ala, pola kata bendanya if'alun. Karena berfatah tanwin di akhir kata, maka dia merupakan objek dari kata kerja sebelumnya. Pada kamus Mahmud Yunus halaman 219, artinya memperdamaikan atau perdamaian. Yuwafiki, penggalan ke-17. Bentuk KKSAD dengan ciri berawalan yu. Pelakunya huwa. Yuwafiki sebenarnya berasal dari yuwafiku. Jadi pada layar PowerPoint-nya, mohon maaf tertulis yuwafika.
Jadi seharusnya yuwafiku. Karena didahului oleh huruf in, huruf syarat, maka ku disukunkan menjadi yuwafik. Yuwafik, kaf sukun tidak bisa bertemu dengan lam sukun pada Allahu. Maka menjadilah yuwafiki. Nah, jadi yuwafik itu berasal dari yuwafik, yuwafiku, menjadi yuwafik dan yuwafiki. Polanya fa'ala. Pada Mahmud Yunus, pada Munawir halaman 1571 artinya mendamaikan. Allahu, penggalan ke-18. Allahu berharokat domah di akhir kata, itu menyatakan subjek untuk kata yuwafiki sebagai pengganti huwa. Maka yuwafikillah artinya Allah akan mendamaikan. Bainahuma, penggalan ke-19, merupakan KBM, terdiri dari kata baina dan huma. Jadi tertulis juga hima, maaf. Akar katanya bayana menjadi bana. Sesuai dengan kaidah satu huruf sia poin 2, huruf waw dan ya di tengah akar kata akan berubah menjadi alif. Maka bayana menjadi bana. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'lun. Kata ganti huma, tertulis lagi hima. Jadi kata ganti huma itu merupakan pada Mahmud Yunus halaman 75 antara keduanya. Penggalan 14 sampai 16 merupakan kalimat syarat dan penggalan 17 sampai 19 merupakan kalimat jawab syarat. Jika keduanya menghendaki perdamaian, Allah pasti akan mendamaikan antara keduanya. Bagian ketiga, uraian penggalan nomor 20 sampai 24. Penggalan ke-20, inna, merupakan huruf bermakna artinya sesungguhnya. Penggalan ke-21, Allah, Allah. Penggalan ke-22, kana, bentuknya KKL, dicirikan dengan fathah di akhir kata, harokat fathah di akhir kata. Pelaku huwa, akar katanya kawana menjadi kana, sesuai dengan kaidah satu huruf sia poin 2, waw dan ya di tengah akar kata akan berubah menjadi alif. Polanya fa'ala, artinya dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 386, dia adalah aliman, merupakan kata benda superlatif. Ciri kata bendanya ada tanwin di akhir kata. Sedangkan ciri superlatifnya ada ya sukun di antara huruf kedua dan huruf ketiga akar kata. Akar katanya alima, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Artinya pada Mahmud Yunus halaman 278, maha mengetahui. Penggalan terakhir, penggalan 24, khabiran, merupakan KBSL, kata benda superlatif. Ciri kata bendanya ada tanwin di akhir kata. Ciri superlatifnya ada ya sukun antara huruf
kedua, dan ketiga akar kata. Pola kata kerja, fa'ala, pola kata benda, fa'ilun. Akar katanya khabura. Artinya dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 113, maha teliti. Arti bagian ketiga, sesungguhnya Allah, Dia adalah maha mengetahui dan maha teliti. Arti keseluruhan surat An-Nisa ayat 35, dan jika kalian telah takut perpecahan di antara keduanya, maka kalian kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika keduanya menghendaki perdamaian, Allah pasti akan mendamaikan antara keduanya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha teliti. Burung dara membawa galah untuk mengambil tasbih. Saya ucapkan alhamdulillah. Mohon maaf dan terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Buya, terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau Gimana? ada salah di sana sini Buya, karena sedang belajar. Iya. Gimana rasanya sekarang, Bu Fitra? Aduh, lega sekali Buya. Tadi Benar-benar malam tidur nggak nyenyak? diusahakan tidur nyenyak Buya, tapi sering terbangun dan terbangun itu semua An-Nisa 35 ini berkecamuk dalam otak. Dan saya hanya mohon doa agar mereka itu keluarnya nanti pagi hari satu persatu dengan teratur. Itu saja akhirnya memang teratur keluarnya ya. Ya, alhamdulillah. Mungkin Jadi kalau berat. guru bilang begitu, alhamdulillah. Beratnya itu sebelum dilakukan. Setelah dilakukan itu malah lancar bagaikan air mengalir. Gitu. Tenang, lancar, dan mantap dari semua muntas itu. Jadi saya pikir nggak ada yang kurang. Mbak Padi nggak berani nanya nanti itu. Nggak berani. Ini ide pakai apa ini gimana tadi? Ide pakai baju bundukan doang tadi, idenya gimana? Apa idenya seperti itu ya. Jadi di grup katanya mau pakai baju supportnya dengan jilbab merah atau maron. Terus tadi malam sore-sore saya pikir-pikir gimana ya jilbabnya ya gimana. Terus dikasih ide sama cucu, Oma pakai aja tuh apanya bundukan doang tuh katanya. Nenek apa kali? Atau kata cucu nggak apa-apa, bagus Oma bagus. Maka dicoba-coba lah semalam ya memakainya, dia yang memasangkan, coba tadi pagi juga dia memasangkannya. Kemudian terinspirasi lagi dengan surat An-Nisa tentang surat perempuan. Nah, kalau perempuan itu di Minangkabau itu kan dilambangkan dengan bundukan doang. Yang istilahnya pai tampe babarito, pulang tampe batanyo. Salah nak Bu ya? Datang tampe batanyo, pulang tampe babarito. Datang tampe batanyo, pulang tampe babarito. Jadi itu karena itu terinspirasi, makanya saya semangat juga tadi itu makai bundukan doang ini Bu ya. Terima kasih. Bagus sekali tadi idenya. Semoga menjadi berkah. Jadi sekarang jelas baca Quran itu sudah mulai agak ada bentuknya ya. Enak baca Quran sekarang, menjadi hobi ya. Sekarang enak membaca Al-Quran. Jadi walaupun pokoknya setiap membaca Al-Quran tuh ada kertas selembar, ada pena Bu ya. Mungkin tidak bisa diuraikan langsung, tapi mungkin dicatat dulu nanti pada baru diuraikan. Ya, gitu memang. Alhamdulillah udah mumtaz sekali. Alhamdulillah Bu ya. Jadi alhamdulillah. Bahagia sekali rasanya masuk cebur ke dalam Al-Hasani. Kejebur ya. Mencebur. Iya, kejebur dari kejebur masuk surga kita ya. Alhamdulillah. Makasih Bu Fitra ya.
semoga istiqamah bersama Quran terus dan kita sampai akhir hayat kita bersama. Kita ada Amin, jargon, amin ya ada Rabbal pertemuan, tidak ada Alamin. perpisahan lagi. Insya Ya, Allah. ada pertemuan, tidak ada perpisahan. Ya, kita berjumpa lagi dengan Quran nanti di Padang Mahsyar, berjumpa lagi dengan Quran di surga. Mana-mana kata pergi, Dan kita jumpa. bertetangga dengan Rasulullah, ya. Amin. Amin, itulah. Amin, Cita kita. Rabbil Alamin. Amin. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi yang sudah disampaikan dari Ibu Fitri ini ya, saya nambahkan dikit aja seluruhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kisah tentang sebelumnya kan ada sepasang suami istri yang mungkin agak dianggap istrinya apa, awalnya dinasihatin, nggak bisa juga, lalu pisah ranjang, nggak bisa juga, dipukul. Artinya pukulnya bukan pukul gede ya. Nah setelah itu kalau nggak bisa lagi, ini yang keluarnya. Wa in khiftum, dan jika kalian khawatir, syikakan bainahuma, pecah di antara keduanya, bercerai. Anda dilihat tadi si suaminya nggak mampu lagi menasihatinya, nah, dan kita udah mulai khawatir ini dia akan berpisah. Maka fab'atsu hakam, maka utuslah seorang penengah min alihi, dari keluarga laki-laki. Kemudian wahkaman min aliha, satu orang penengah dari perempuan, yang penengah, yang adil, yang tidak pro kepada pihaknya dan juga tidak anti kepada pihak yang lain. Jadi kalau wakil dari laki-laki, penengah dari laki-laki, dia nggak benci sama istri yang seberang sana dan dia tidak terlalu pro. Itu juga sebaliknya, jadi netral. Hakim itu tidak boleh memandang apa, jadi netral dua-duanya. Kemudian berdua ini mewakili ekspresi dari yang, jadi si yang perwakil ini menasihati dulu pada kedua yang sedang bermasalah. Kemudian yurida islahan, jika keduanya menghendaki perdamaian, kembali lagi, oh ya, tadi khiptum ya, jadi Bu apa bilang, jadi dalam kaidah ada pengecualian. Jadi misalnya khiptum khayafa, menjadi khawafa, ada pengecualian. Jadi setiap kaidah yang dibuat tetap ada. Untuk pengecualian lain, tanwin tanda kata benda, nanti ada tanwin yang malah kakek sade. Belakang huruf jar pasti kasrah, malah belakang huruf jar malah patah. Jadi ada beberapa kata memang yang sangat-sangat spesial, termasuk kata khafani juga spesial ya. Dia nggak khutum tapi khiptum. Jadi jika kalian khawatir tentang perpisahan antara mereka, maka utuslah oleh kalian, kirim oleh kalian seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan penengah. Nah, kedua ini berembuk. Yurida islahan, jika keduanya menghendaki pertemuan, kembali berdamaian, maka Allah katakan yufikillah. Jadi kan aslinya kan yufiku, lalu tadi matikan kaf yufik. Itu kepastian itu. Pasti Allah mendamaikan. Jadi karena kafnya sukun, lalu kita mengulam jadi ki, itu artinya kepastian. Jadi andai saja yang berdua tadi menginginkan perdamaian, pasti Allah memperdamaikan. Bainahu, maka antara keduanya. Karena ini hati ini kan Allah. Kita suka sama seseorang, benci sama seseorang, Allah yang mengizinkan. Tidak ada manusia yang bisa mengizinkan. Jadi kalau Allah menghendakin keduanya bertemu lagi, ya bertemu lagi. Kemudian Allah tutup dengan innallaha, sesungguhnya Allah, karena dia adalah aliman, maha mengetahui. Siapa yang salah, siapa yang benar, Allah tahu. Khabiran, maha teliti sekali. Jadi Allah tahu apa yang terjadi pada diri kita dan Allah bijaksana, Allah maha teliti, Allah maha segala-galanya, Allah maha melihat, dan semua sifat-sifat Allah. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini ayat ini bisa langsung mungkin kita praktekkan kepada ada jika ada keluarga kita yang sedang bermasalah, yang sedang pergi keluar rumah si suaminya, tinggal kita carikan siapa dari pihak istrinya yang bisa menengahkan, siapa dari pihak suami yang bisa menengahkan, dan orangnya dua-duanya netral. Tidak boleh membawa benci, membawa apa, melegalisasi kebenaran pasang pemilih. Jangan. Saya nih, adik, atau punya adik, saya pertemukan ya, saya nggak pro ke adik saya, dan juga tidak benci kepada istrinya dia. Jadi harus netral dulu. Kalau ini terjadi, insya Allah mereka akan damai kembali. Baik Bapak Ibu semuanya, ayat ini bagus sekali, dan orang Bu Fitri ini ya sudah menyelesaikan dengan sangat-sangat tuntas sekali dan anggun sekali.
Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan saya Amin. kembalikan dorong Amin. kepada Ibu Saibah untuk melanjutkan acara selanjutnya. Silakan Bu Saibah. Buya. Demikian uraian Al-Quran dan penjelasannya secara gramatikal dengan metode Al-Hasani, Surah An-Nisa ayat 35. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin, amin, ya rabbal alamin.